681 Origin 2. Mendengar ini, Lu Yuan menatap naga Fatamorgana itu dengan kaget lalu menunjuk tubuhnya sendiri. Apakah maksudmu benda di tubuhku adalah asal mula alam semesta ini? Naga Fatamorgana itu mengamati Lu Yuan, matanya yang berwarna hijau keemasan memancarkan ekspresi mengejek. Kalau tidak, menurutmu apa yang mampu menaikkan gen transendenmu yang awalnya inferior ke tingkat dewa? Lu Yuan terdiam. Dia merasa seperti sedang direndahkan. Namun, sebagai binatang dewa, gen Lu Yuan saat dia datang ke hutan berkabut terakhir kali hanya berada di level elit dan level pemimpin. Itu memang inferior. Ngomong-ngomong, dia telah bertransmigrasi ke sini. Apakah ini perubahan abnormal yang terjadi saat asal mula alam semesta menyatu? Lu Yuan yang asli seharusnya terbunuh oleh mutiara pemakan jiwa. Apakah asal mula alam semesta menyatu dengan tubuhnya lalu menarik jiwanya? Lu Yuan merasa bahwa ini adalah kemungkinan yang paling mungkin. Kemudian, Lu Yuan memikirkan pertanyaan lain. Dia menatap naga Fatamorgana dan bertanya, karena kekuatan kehendak alam semesta memulai asal-usul dan menyatukannya ke dalam tubuhku, bagaimana dengan kekuatan kehendak alam semesta itu sendiri? Bukankah masih ada informasi tentang tanah asal? Naga Fatamorgana berkata, informasi terkini tentang sumber asal hanyalah operasi mekanis. Ia tidak lagi memiliki kecerdasan. Setelah sumber asal dimulai, kehendak alam semesta itu sendiri telah menghilang. Naga Fatamorgana melirik Lu Yuan. Jika kamu bisa cukup kuat di masa depan untuk menghancurkan sarang induk, maka kamu akan menjadi kehendak alam semesta. Tentu saja, jika alam semesta ini diserbu oleh sarang induk, seluruh alam semesta akan lenyap. Tidak masalah apakah kehendak alam semesta ada atau tidak. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia benar-benar memahami situasinya. Suasana hatinya sedikit rumit. Dia tidak menyangka kubus evolusi di tubuhnya adalah produk asal-usul alam semesta. Kemudian, dia memikirkan transformasi berkelanjutan kubus evolusi. Setelah membunuh binatang buas yang bermutasi, dia memperoleh aura yang tidak diketahui. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Lalu setelah aku membunuh binatang bermutasi itu, akan ada aura yang tidak diketahui yang diserap ke dalam tubuhku, dan asal-usul alam semesta di tubuhku akan menjadi lebih kuat. Apa alasannya? Naga Fatamorgana tersenyum dan berkata. Lu Yuan mengangguk mengerti. Begitu, Naga Fatamorgana menatap Lu Yuan dan berkata, jadi, bekerja keraslah. Kau adalah rencana terakhir dari kehendak alam semesta, dan juga garis pertahanan terakhir bagi makhluk-makhluk di alam semesta ini. Jika kau saja tidak dapat melawan sarang induk, maka alam semesta ini tidak ada harapan. Selain itu, karena hilangnya asal-usul alam semesta, kekuatan membran alam semesta terus menurun. Tidak akan lama lagi sarang induk binatang buas yang eksotis akan melancarkan serangan habis-habisan. Naga Fatamorgana itu tidak melanjutkan, tetapi Lu Yuan mengerti apa maksudnya. Jika Lu Yuan tidak dapat menghentikan apa yang disebut sarang binatang buas yang eksotis, maka semua orang akan berakhir bermain bersama. Ini memberi banyak tekanan pada Lu Yuan. Dia tidak menyangka bahwa manusia biasa seperti dia benar-benar harus menanggung beban yang begitu berat. Dia baru berusia 22 tahun. Lu Yuan menghilangkan pikiran-pikiran dalam benaknya dan bertanya, genku saat ini tidak dapat lagi berevolusi setelah berevolusi ke tingkat dewa. Lalu, bagaimana aku bisa maju ke tingkat dewa dan di atasnya? Pengetahuan yang terkandung dalam gen kelas dewa ditinggalkan oleh kehendak alam semesta ketika menciptakan tanah asal. Itu adalah pengetahuan mengenai penerapan hukum yang mendalam. Namun, penerapan hukum hanyalah sebuah penerapan. Itu tidak berarti bahwa Anda dapat menjadi penguasa hukum dan sepenuhnya mengendalikan hukum. Dan melampaui tingkat dewa berarti bahwa seseorang memiliki kendali penuh atas hukum. Seseorang akan mewakili hukum semacam ini. Namun, mengendalikan hukum tidak dapat lagi direkam melalui gen. Batas gen transenden secara alami hanya tingkat dewa. Jika Anda ingin menerobos ke tingkat dewa, Anda harus benar-benar memahami hukum yang terkandung dalam gen transenden di tubuh Anda. Anda harus mengendalikan hukum dan menjadi penguasa hukum. Petik 2. Lu Yuan tiba-tiba mengerti, begitu. Tidak heran dia tidak dapat mengembangkan gen transendennya ke tingkat dewa dan di atasnya. Ternyata gen transenden hanya tingkat dewa. Pengetahuan yang terkandung dalam gen transenden tingkat dewa terkait dengan penerapan hukum yang mendalam. Namun, mengendalikan hukum bukanlah sesuatu yang dapat direkam oleh gen transenden.
Bahkan kehendak alam semesta saat itu tidak dapat melakukannya, bukan? Dengan kata lain, gen tingkat dewa adalah kunci untuk mengendalikan hukum. Namun, seseorang harus menemukan pintu yang memiliki kunci ini di antara banyak pintu. Melalui kunci tersebut, seseorang harus membuka pintu itu dan masuk. Hanya dengan begitu, pintu itu akan dianggap sebagai dunia baru. Naga Fatamorgana berkata, saat ini, semua dewa perang di seluruh alam semesta terhenti di langkah ini. Untuk bisa menjadi dewa perang, seseorang sudah menjadi orang yang berbakat. Namun, tidak seorang pun bisa melewati ambang ini. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya itu. Naga Fatamorgana melirik Lu Yuan dan berkata, tetapi, adapun kamu, penerus Origin of the Universe sebenarnya telah meninggalkan harta karun untukmu. Itu adalah Heart of Law. Dengan Heart of Law, pemahamanmu tentang hukum akan meningkat pesat. Selain itu, kamu telah menyatu dengan Origin of the Universe. Tidak akan terlalu sulit bagimu untuk memahami hukum sepenuhnya. Mendengar ini, mata Lu Yuan berbinar. Sebenarnya ada hal seperti itu. Di mana itu? Bibir naga Fatamorgana melengkung menjadi senyuman. Kalau begitu lawan aku. Hanya setelah mendapatkan persetujuanku, aku akan memberitahumu tentang Heart of Law. Saat dia berbicara, aura naga Fatamorgana melonjak, dan tekanan yang sangat mengerikan muncul. Bahkan Lu Yuan merasa napasnya menjadi sedikit berat. Sangat kuat, Lu Yuan sangat terkejut. Aura ini jauh lebih kuat daripada bakso bermutasi yang ditemui Lu Yuan saat itu. Naga Fatamorgana naik ke udara dari danau kabut. Tubuhnya yang besar, yang panjangnya ratusan ribu meter, melayang di udara. Kabut melonjak dan menari-nari dengan tubuhnya. Di hutan berkabut, semua kabut yang menyebar perlahan berkumpul dan melayang ke udara. Bahkan kabut di tengahnya pun melayang bersama naga Fatamorgana. Lu Yuan menatap sosok hijau keemasan yang berenang di kabut putih, dan gambaran naga suci yang menunggangi awan muncul di benaknya. Ini agak mirip dengan mitos dan legenda sebelum Lu Yuan bertransmigrasi. Ketika naga Fatamorgana mengamuk, aura mengerikan terpancar keluar miliaran kilometer. Bahkan kota-kota yang tidak jauh dari hutan berkabut, seperti kota Heaven Abyss, kota Heaven Luo, dan kota Red Maple, merasakan tekanan yang mengerikan. Beberapa prajurit genetik pemula yang lebih lemah gemetar. Prajurit genetik yang lebih kuat melihat ke arah hutan berkabut dengan kaget. Para ahli di atas raja pertempuran semuanya terangkat ke udara, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kota Heaven Luo, Manor Heaven Luo. Gwen, yang tampak 90% seperti Emi ketika dia tumbuh dewasa, melayang di udara. Dia menatap kabut putih di atas hutan berkabut dengan keterkejutan di mata ungunya. Dia berseru, apa itu? Monster-monster di kedalaman hutan berkabut sedang membuat kerusuhan. Di samping mereka, beberapa raja pertempuran dan raja pertempuran mendekat dan melihat ke arah Gwen. Tuan Gwen, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya ada binatang buas yang menakutkan di area tengah hutan berkabut yang membuat kaisar pertempuran kesulitan untuk bertahan. Apakah kota surga Luo kita akan berada dalam bahaya? Kaisar pertempuran, bagaimana ini bisa menjadi kaisar pertempuran? Bahkan jika kau mengatakan itu adalah dewa pertempuran, aku akan mempercayainya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sementara semua orang berdebat, Gwen mengerutkan kening dan berkata dengan serius. Baiklah, berhenti berdebat. Para raja pertempuran, ikutlah denganku. Mari kita lihat lebih dekat. Para raja pertempuran akan tetap tinggal untuk menjaga ketertiban di kota, dan mencegah terjadinya kecelakaan. Gwen cepat dan tegas, dan yang lainnya mengangguk dengan hormat. Jika sebelumnya, meskipun mereka sangat menghormati Gwen, itu karena Adams. Kalau tidak, sebagai seorang raja pertempuran, akan sulit bagi para raja pertempuran lainnya untuk mematuhinya. Namun sekarang, mereka semua tahu bahwa Putri Gwen, Putri Emi, adalah wanita Lu Yuan. Selain itu, Gwen memiliki hubungan yang baik dengan Lu Yuan. Siapakah Lu Yuan? Itu adalah seorang ahli tingkat ilahi yang telah sendirian menenangkan semua zona terlarang di planet pencerahan agung. Dengan hubungan seperti itu, mereka tidak sabar untuk lebih dekat dengan Gwen. Di masa depan, mereka bahkan mungkin dapat memiliki hubungan dengan orang itu. Karena itu, jumlah penhabis tingkat raja pertempuran di kota surga Luo jauh lebih tinggi dari sebelumnya. 682 ilusi muncul, kartu Trump keluar 1. Di Red Maple City, si Chengxin sedang berkultivasi di ruang gravitasi.
Merasakan aura yang menakutkan, dia tiba-tiba membuka matanya dan ekspresinya berubah drastis. Setelah bergegas keluar dari ruangan, si Chengxin terbang ke udara. Ada banyak raja pertempuran dan raja pertempuran dari Kekaisaran Maple Merah bersamanya. Semua orang melihat ke arah aura di kejauhan. Karena jaraknya, bahkan seorang raja pertempuran tidak dapat melihat apa yang terjadi. Di samping si Chengxin, seorang raja pertempuran berkata dengan kaget. Arah ini, itu ke arah hutan berkabut, kan? Apa yang terjadi di sana? Si Chengxin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Aku tidak tahu, tetapi karena aura hutan berkabut dapat mencapai kita, dan itu sangat kuat, itu pasti luar biasa. Paling tidak, itu pasti seorang santo pertempuran, atau bahkan dewa pertempuran, kan? Dewa pertempuran, ada dewa perang di tingkat bawah tanah asal. Beberapa raja perang dan raja perang di sampingnya terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Mungkin, kalau tidak, bagaimana mungkin ada aura sekuat itu? Haruskah kita pergi ke sana dan melihatnya? Si Chengxin berpikir sejenak dan berkata, beritahu beberapa orang tua di eselon atas terlebih dahulu dan biarkan mereka yang memutuskan. Mendengar ini, yang lain mengangguk. Ya, di kota Jurang Surga, Raja Perang, Kaisar Perang, dan bahkan Kaisar Perang dari klan manusia kucing semuanya terkejut oleh perubahan aneh di hutan berkabut. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Mereka berencana untuk memberitahu orang suci Jurang Surga terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Di atas hutan berkabut, Lu Yuan menatap lautan awan yang terbentuk oleh kabut tebal dengan ekspresi yang sangat serius. Ada perbedaan antara tingkat dewa. Bahkan jika seseorang menyempurnakan gen tingkat dewa hingga sempurna, jika seseorang tidak dapat menyerap pengetahuan nomologis yang terkandung dalam gen tersebut, mereka akan tetap menjadi dewa perang biasa. Dan aku telah mencapai batas penggunaan hukumku. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh kecuali aku bisa mengendalikan hukum sepenuhnya. Ayo, biarkan aku menguji kekuatanmu saat ini. Pewaris origin. Sedikit semangat juang muncul di mata Lu Yuan. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita coba. Ini adalah pertama kalinya Lu Yuan menggunakan semua kekuatannya setelah menerobos ke level ini. Energi spiritual yang mengerikan melonjak saat Shadow Divine Kingdom diaktifkan dan diperluas. Ketika kegelapan Shadow Divine Nation bertabrakan dengan kabut tebal lautan awan, ledakan keras terdengar. Kedua belah pihak saling meniadakan. Lu Yuan menyadari bahwa kabut di lautan awan tidak bergerak, tetapi kerajaan ilahi bayangan gelapnya agak bergejolak. Orang harus tahu bahwa Lu Yuan dari kerajaan ilahi Umbra telah ditempa hingga sempurna. Ditambah dengan penambahan atribut dasarnya, dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Meski begitu, dia masih kalah dengan lautan awan. Orang dapat membayangkan bahwa kata-kata naga meraj itu bukan tanpa alasan. Itu memang sangat kuat. Jarum jam muncul di mata Lu Yuan, dan sepotong kerikil perunggu ilusi muncul dalam kegelapan. Pasir waktu. Pasir waktu ditambahkan ke kerajaan ilahi bayangan, menstabilkan kegelapan yang awalnya bergejolak. Energi yang kuat melonjak dan menemui jalan buntu dengan lautan awan. Mereka saling mengikis dan berdiri di wilayah mereka sendiri, saling berhadapan. Cahaya hijau keemasan menyala di mata naga meraj. Saat berikutnya, suaranya yang agung terdengar. Jadilah terang. Kekuatan cahaya yang mengerikan meletus dan mekar di kerajaan ilahi bayangan. Di bawah pengaruh kekuatan cahaya, kekuatan kegelapan sangat melemah. Lu Yuan sedikit terkejut. Kemudian, jarum jam dan menit di matanya berbalik dan cahaya itu ditarik kembali. Seolah-olah dia telah kembali ke waktu ketika itu tidak muncul. Seluruh kerajaan ilahi jatuh ke dalam kegelapan lagi. Naga Fatamorgana melihat ini dan tersenyum. Kekuatanku adalah hukum ilusi. Apapun yang aku bayangkan bisa menjadi kenyataan. Pada levelku, hampir semuanya bisa terwujud. Saat dia berbicara, matanya bersinar dengan cahaya hijau kemasan. Retakan spasial yang mengerikan tiba-tiba muncul di kerajaan bayangan. Badai spasial mengamuk seolah-olah ingin menelan seluruh kerajaan bayangan. Naga Fatamorgana menyulap keretakan spasial. Lu Yuan mengerutkan kening dan menggunakan kekuatan waktu lagi untuk mengembalikan retakan ruang di kerajaan bayangan ke keadaan normalnya. Dia tersenyum dan berkata, di domain waktuku, selama tidak melampaui batas, semua kelainan akan dibalikkan olehku. Naga Fatamorgana tidak mengatakan apa-apa. Bola-bola cahaya hijau keemasan muncul di sekeliling tubuhnya, dan sinar cahaya 5 warna mengalir di dalamnya.
Bola-bola cahaya itu berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah Lu Yuan di kerajaan bayangan. Lu Yuan hendak melawan ketika dia tiba-tiba merasa sedikit linglung. Pada saat berikutnya, dia mendapati dirinya berada di sebuah villa di tingkat atas Origin Source Grounds. Li Qinghe, Si Tingsui, dan yang lainnya berada di tempat tidur. Gadis-gadis itu menatap Lu Yuan dengan malu-malu, mata mereka diam-diam mengundangnya. Lu Yuan tertegun sejenak. Kemudian, dia dengan cepat melancarkan badai spiritualnya dan menghancurkan lingkungan itu. Jika mereka benar-benar ada di sini, mereka pasti tidak akan memiliki ekspresi seperti itu, kan? Lu Yuan baru saja meninggalkan lingkungan itu ketika cahaya hijau keemasan menyala dan langsung mengenai tubuh Lu Yuan. Ledakan, ledakan, ruang di kerajaan bayangan berfluktuasi, dan kekuatan kegelapan melonjak. Bahkan pasir waktu berkedip dan menjadi tidak stabil. Lu Yuan merasakan kekuatan yang sangat menakutkan memasuki tubuhnya. Bahkan tubuhnya saat ini tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan itu, dan luka-luka muncul di tubuhnya. Ekspresi Lu Yuan berubah drastis. Dia buru-buru mengaktifkan tubuh alam semesta dan mengarahkan kekuatan yang menakutkan itu ke alam semesta kecil di tubuhnya. Cahaya hijau keemasan itu benar-benar meledak di alam semesta kecil itu. Bintang-bintang di alam semesta kecil itu runtuh, galaksi hancur, dan bahkan seluruh alam semesta kecil itu sedikit bergetar. 683 ilusi muncul, kartu Trump keluar 2. Untungnya, tubuh alam semesta Lu Yuan telah ditempa dengan sempurna dan nyaris menghalangi serangan ini. Mata Lu Yuan dipenuhi dengan rasa takut yang tak kunjung hilang. Harus dikatakan bahwa serangan naga Fatamorgana itu sangat kuat. Tidak hanya kuat, tetapi juga dapat membuat pikiran seseorang menjadi tidak sadar. Dia telah melarikan diri dari ilusi secepat yang dia bisa, tetapi dia masih tidak sadar untuk sesaat. Untuk seorang ahli tingkat ini, dia dapat melakukan banyak hal dalam sekejap itu. Cahaya hijau menyala di sekitar tubuh Lu Yuan, dan kekuatan kehidupan menyembuhkan luka-lukanya. Pada saat yang sama, ratusan utusan dewa bayangan muncul di kerajaan ilahi bayangan Lu Yuan. Tubuh Lu Yuan dan utusan dewa bayangan terus bertukar posisi, sehingga sulit bagi ular laut untuk mengunci posisinya. Pada saat yang sama, meriam spiritual yang kuat muncul di kerajaan bayangan. Di bawah keilahian mekanik, meriam spiritual ini memancarkan pola yang rumit, dan aura yang mengerikan mulai terkumpul. Roda takdir juga muncul di mata Lu Yuan. Itu akan menambah keberuntungan untuk dirinya sendiri dan membawa nasib buruk bagi naga Fatamorgana pada saat yang sama. Namun, seperti yang diharapkan oleh Lu Yuan, ketika aura kemalangan mendekati naga Fatamorgana, itu dituntun ke lokasi yang tidak diketahui oleh bayangan Fatamorgana di sekitar naga Fatamorgana. Bayangan ilusi ini seperti dunia, seolah-olah itu adalah dunia aneh yang dibayangkan oleh naga Fatamorgana. Ketika Lu Yuan bergerak, naga Fatamorgana secara alami tidak berhenti. Dunia fantasi di sekitarnya membuka banyak pintu. Pada saat berikutnya, kerangka besar yang tingginya 10.000 meter berjalan keluar dari salah satu pintu. Kerangka ini memancarkan aura kematian yang tebal, seolah-olah kematian menyelimuti semua yang dilewatinya. Tingkat dewa, pupil mata Lu Yuan mengerut dan dia sedikit terkejut. Dari pintu lain, seekor burung raksasa biru es terbang ke langit, teriakannya bergema di langit. Kabut dingin yang mengerikan menyebar, membawa aura yang sangat kuat. Tingkat dewa lainnya, pintu-pintu terbuka satu persatu, dan dewa-dewa tingkat dewa yang kuat berjalan keluar. Ada manusia yang tampaknya terbungkus api, ular piton yang memancarkan aura korosif, raksasa yang menginjak ombak, dan sebagainya. Ketika para ahli tingkat dewa yang kuat ini muncul di udara, kekuatan dahsyat yang melonjak dari mereka tampaknya telah membekukan waktu. Naga Fatamorgana terkekeh dan berkata, "Ini semua adalah dunia yang telah kubayangkan selama bertahun-tahun yang tak berujung. Aku dapat membiarkan para ahli terkuat dari dunia-dunia ini datang ke dunia ini sampai batas tertentu dan membantuku bertarung." Tatapan mata Lu Yuan menyapu para ahli tingkat dewa yang melonjak dengan aura yang kuat, dan sudut mulutnya berkedut hebat. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli tingkat dewa yang kuat, dia memiliki waktu yang tak terbatas dan terus-menerus meningkatkan penggunaan hukumnya sendiri. Kekuatannya memang sangat menakutkan. Untungnya, Lu Yuan merasa bahwa dia tidak lemah. Matanya bersinar dengan cahaya. Satu persatu, utusan dewa bayangan, beberapa dari mereka, menghadapi seorang ahli tingkat dewa yang telah keluar dari dunia fantasi.
Meskipun kekuatan utusan Dewa Bayangan hanya 80% dari Lu Yuan, menurut kekuatan Lu Yuan, bahkan 80% hampir tidak akan memiliki kekuatan seorang panglima perang. Dengan beberapa dari mereka bersama-sama, bahkan seorang ahli tingkat dewa dari dunia fantasi dapat ditangani. Sejumlah besar ahli tingkat panglima perang bertempur di wilayah Lu Yuan dan naga Fatamorgana. Aura yang mengerikan melonjak, dan fluktuasi hebat muncul di wilayah mereka. Aura yang berlebihan menyebar, dan retakan muncul di angkasa. Sejumlah besar pohon di hutan berkabut di bawah terkoyak oleh gempa susulan, dan retakan yang sangat mengerikan pun muncul. Beberapa ahli di kota-kota di kejauhan merasakan kulit kepala mereka mati rasa setelah merasakan aura yang semakin kuat. Mereka menjadi linglung. Mereka tidak dapat memahami mengapa pertempuran konyol seperti itu terjadi di tingkat bawah tanah asal. Belum lagi tingkat bawah tanah asal, bahkan di tingkat atas tanah asal, pertempuran seperti itu sangat jarang terjadi, bukan? Sementara utusan Dewa Bayangan melawan Dewa Perang Ilusi, Lu Yuan terus menggunakan meriam roh mekanis untuk memadatkan serangan yang kuat. Pada saat yang sama, ia menggunakan sabit kematian untuk menyerang naga Fatamorgana, terus-menerus mengganggunya untuk memastikan bahwa serangan meriam roh mekanis dapat sepenuhnya dipadatkan. Dengan kekuatan serangan meriam roh mekanis, Lu Yuan percaya bahwa bahkan naga Fatamorgana tidak akan merasa senang jika benar-benar mengenai sasaran. Naga Fatamorgana terus menembakkan bom energi hijau keemasan ke arah Lu Yuan lagi. Namun, semua bom energi ini diblokir oleh celah spasial Lu Yuan dan dipindahkan ke naga Fatamorgana atau area lain. Lu Yuan menggunakan sejumlah besar keterampilan tempur dan menghabiskan banyak energi spiritual. Namun, karena ia memiliki sejumlah besar kristal spiritual, ia tidak perlu khawatir tentang energi spiritual yang tidak mencukupi. Namun, naga Fatamorgana juga menghabiskan banyak energi. Meski begitu, tampaknya ia tetap tidak mengalami tekanan. Dapat dilihat bahwa tahun-tahun yang panjang telah memungkinkan naga Fatamorgana memiliki sejumlah besar cadangan energi spiritual. Tentu saja, mungkin juga naga Fatamorgana itu membayangkan bahwa ia memiliki energi spiritual yang tak terbatas, sehingga ia benar-benar dapat memiliki energi spiritual yang tak terbatas. Sejujurnya, jika Lu Yuan ingin melakukannya, ia dapat melakukannya. Dengan menggunakan kekuatan waktu, ia juga dapat mempertahankan kekuatan spiritualnya pada puncaknya. Sesaat kemudian, peluru psionik perunggu besar muncul di moncong 5 meriam psionik mekanis. Meriam energi spiritual terisi penuh. Sudut mulut Lu Yuan melengkung membentuk senyuman. Dengan sebuah pikiran, ia membiarkan meriam roh menyerang naga Fatamorgana. Namun, pada saat berikutnya, semua meriam roh berbalik pada saat yang sama dan membidik Lu Yuan. Ledakan, semua meriam spiritual menembaki Lu Yuan. Lu Yuan, apa? Pupil matanya mengerut, dan ia buru-buru menggunakan celah ruang untuk mengalihkan serangan meriam energi spiritual. Namun, kekuatan meriam spiritual terlalu kuat, dan bahkan celah ruang tidak dapat menggerakkannya. Lu Yuan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia menggunakan kekuatan waktu untuk membekukan sekelilingnya sesaat, dan tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya berada. Begitu tubuhnya menghilang, meriam energi spiritual menerobos pembekuan waktu dan melewati posisi Lu Yuan sebelumnya. Kekuatan yang dahsyat melonjak, dan meriam spiritual berubah menjadi aliran cahaya, merobek kerajaan ilahi bayangan dan menghilang ke cakrawala. Masih ada sedikit rasa takut di mata Lu Yuan. Dia hampir terkena meriam spiritual. Dengan 5 meriam spiritual, bahkan jika dia memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat, dia akan tetap mati di tempat, bukan? Lu Yuan melihat ke arah meriam energi spiritual dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa meriam energi spiritual benar-benar akan menyerangnya. Apa yang sedang terjadi? Menyadari keraguan Lu Yuan, naga Fatamorgana tersenyum dan berkata, "Ilusiku tidak terbatas pada benda hidup. Bahkan jika itu benda mati, aku dapat membuatnya jatuh ke dalam ilusi. Misalnya, meriam spiritualmu. Perintah yang mereka terima sebelumnya adalah untuk menyerangku, tetapi posisimu sekarang adalah posisiku. Kalau tidak, menurutmu mengapa aku memintamu untuk mengisi meriam spiritual? Jika kau benar-benar ingin mengganggu, aku masih punya cara." Setelah mendengar penjelasan naga Fatamorgana, Lu Yuan sangat terkejut. Dia tidak menyangka naga Fatamorgana akan melakukan hal seperti itu. Lu Yuan berpikir sejenak dan menyingkirkan meriam spiritual.
Dia dapat terus-menerus bertukar posisi dengan utusan Dewa Bayangan dan bahkan menggunakan kekuatan kematian untuk membunuh ilusi untuk menghindari serangan ilusi, tetapi dia tidak dapat bertahan melawan meriam spiritual. Dia hanya bisa menyingkirkannya. Pertarungan antara Lu Yuan dan naga Fatamorgana terus berlanjut. Lu Yuan mengulurkan tangan dan meraih sungai ruang angkasa yang panjang. Saat berikutnya, Lu Yuan mengeluarkan sosok yang tampak persis seperti dirinya. Proyeksi waktu Lu Yuan. Lu Yuan meraih beberapa kali lagi dan mengeluarkan 3 sekaligus. Total 4 Lu Yuan menyerang naga Fatamorgana pada saat yang sama. Bukannya Lu Yuan tidak ingin meraih lebih banyak proyeksi waktu, tetapi dengan kekuatan spiritualnya saat ini, setelah menggunakan semua jenis keterampilan tempur dengan kekuatan penuh, konsumsinya terlalu besar. Sudah menjadi batasnya untuk menyediakan dirinya dan 3 proyeksi waktu dengan keterampilan tempur pada saat yang sama. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan dapat membentuk kekuatan pertempuran sama sekali dan malah akan menjadi beban. Ketika Lu Yuan mengeluarkan proyeksi waktu, naga Fatamorgana itu tersenyum. Di sampingnya, 3 naga Fatamorgana seperti itu muncul. Bibir Lu Yuan berkedut. Nah, karena naga Fatamorgana dapat mengubah ilusi menjadi kenyataan, ia juga dapat mewujudkan ilusinya sendiri, bukan? Dengan cara ini, bahkan kartu truf terakhir Lu Yuan, proyeksi waktu, tidak akan terlalu efektif. Untuk sesaat, pertempuran antara kedua belah pihak menemui jalan buntu 684 The Guardian 1. Pada titik ini, kedua belah pihak hanya bisa bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut untuk menemukan kelemahan pihak lain. Bagaimanapun, baik itu untuk naga Fatamorgana atau Lu Yuan, bahkan konsumsi kekuatan spiritual tidak ada artinya. Mereka berdua memiliki kekuatan spiritual yang tidak terbatas. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menemukan kesalahan pihak lain dan membunuh mereka dalam satu pukulan. Kalau tidak, akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Pertempuran antara kedua belah pihak terus berlanjut, dan suara ledakan terus terdengar. Di atas hutan berkabut, kabut putih melonjak, dan domain gelap yang berkedip-kedip dengan cahaya perunggu menyebar. Kedua belah pihak terus bertabrakan. Ruang terkoyak oleh gempa susulan, dan hutan berkabut menjadi berantakan. Pertempuran antara naga Fatamorgana dan Lu Yuan begitu intens sehingga telah menyebar ke seluruh benua awan putih. Sejumlah besar kaisar pertempuran dan orang suci merasa khawatir dan mendekat. Di antara mereka ada Sein pertempuran Tianming dari orang-orang kucing, Sein pertempuran Gladys dari orang-orang Yemei, Sein pertempuran Yansing dari orang-orang bulu tinta, dan seterusnya. Bahkan ada lebih banyak kaisar pertempuran. Adams, Shiki, Li Xinghai, dan yang lainnya semua kembali dari lapisan atas tanah asal dan menuju ke tepi hutan berkabut. Sejumlah besar ahli berkumpul di tepi hutan berkabut, melihat kabut putih yang bergelombang dan cahaya perunggu yang berkedip dari domain kegelapan. Shiki, Li Xinghai, Adams, dan Saint Heaven Abyss berdiri bersama. Jika itu di masa lalu, dengan kultivasi Saint Heaven Abyss sebagai Saint pertempuran, Shiki dan yang lainnya tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri bersamanya. Namun, bagaimanapun juga, mereka semua terkait dengan Lu Yuan, jadi mereka secara alami tidak dapat membedakan antara mereka dalam aspek ini. Saint Heaven Abyss sedang melihat domain gelap yang berkedip dengan cahaya perunggu. Dia terkejut. Dia berkata perlahan, domain kegelapan ini, mengapa itu agak mirip dengan domain Yuan? Shiki dan Li Xinghai saling memandang dan mengangguk. Menurutku juga begitu, Shiki berkata, namun, domain kegelapan Yuan seharusnya tidak memiliki cahaya perunggu itu. Itu berbeda dari yang ini, kan? Lalu siapa yang ada di dalam? Selain Yuan, siapa lagi di White Cloud Starfield kita yang memiliki kekuatan sekuat itu? Juga, kabut putih itu, apakah itu binatang buas di kedalaman hutan berkabut? Mendengar ini, Li Xinghai tiba-tiba memikirkan sesuatu dan sedikit melebarkan matanya. Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Mendengar kata-kata Li Xinghai, orang suci jurang surga dan yang lainnya melihat ke atas dengan rasa ingin tahu. Pak Tuali, ada apa? Shiki bertanya. Li Xinghai berkata, beberapa tahun yang lalu, Yuan sepertinya melihat seekor binatang buas di area inti hutan berkabut. Dikatakan bahwa itu adalah naga Fatamorgana tingkat dewa. Yuan dan King He pernah membicarakan hal ini sebelumnya, dan King He bertanya kepadaku tentang hal itu. Mendengar ini, mata semua orang terbelalak. Setelah hening sejenak, orang suci jurang surga perlahan berkata, kalau begitu,
kemungkinan besar naga Fatamorgana itu ada di kabut putih ini. Wilayah kegelapan itu seharusnya Ah Yuan. Tepat saat mereka berbincang, Gladys terbang bersama Dewa Perang Ye Mei. Wajahnya yang cantik tampak serius saat dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Dia menatap orang suci jurang surga dan bertanya, "Jungkir surga, di mana Ah Yuan? Mengapa dia tidak datang untuk masalah sebesar itu? Atau apakah dia salah satu dari mereka?" Di belakang Gladys, dia menatap orang suci jurang surga dengan penuh harap. Terakhir kali dia diserang oleh binatang buas yang bermutasi, dia telah memperoleh cukup banyak. Dia telah berkultivasi selama beberapa waktu sekarang dan akan segera mencapai tingkat kaisar perang. Keributan di sini hari ini telah memengaruhinya dan membuatnya keluar untuk melihat karena penasaran. Selain itu, dia selalu merasa bahwa dia bisa bertemu Lu Yuan di sini. Dia telah sibuk dengan kultivasi akhir-akhir ini. Meskipun dia biasanya menghubungi Lu Yuan, dia biasanya menghubunginya melalui kristal komunikasi. Sudah lama sejak mereka bertemu dan mengobrol. Sebelum Saint Heaven Abyss bisa mengatakan apapun, Yansing, Saint pertempuran dari suku bulu tinta yang memiliki hubungan baik dengan Saint Heaven Abyss, terbang mendekat. Dia juga memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, "Heaven Abyss, kamu memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Lu Yuan, kan? Apa yang terjadi di sini? Haruskah kita memberitahunya? Jika terjadi sesuatu, itu akan menjadi kerugian besar bagi seluruh zona ruang awan putih." Yan Liang mengikuti di belakang Yansing. Ketika dia mendengar ini, ekspresinya sedikit rumit. Ketika dia berada di peringkat keajaiban, dia masih berpikir bahwa Lu Yuan setara dengannya. Ketika dia berada di lembah malam, dia menyadari bahwa kekuatan Lu Yuan telah jauh melampauinya, tetapi dia masih hampir tidak bisa melihat punggung Lu Yuan. Namun, selama invasi mutasi, berita bahwa kekuatan Lu Yuan telah mencapai level Battle Supreme tersebar. Dia bahkan menduga bahwa dia salah dengar. Setelah memastikan bahwa dia tidak salah dengar, dia bahkan menduga bahwa dia sedang bermimpi. Saat itu, dia menyadari bahwa mereka berdua benar-benar berbeda. Sekarang setelah dia mendengar bahwa tetua klan Battle Sage-nya telah menunjukkan rasa hormat kepada Lu Yuan, perasaannya menjadi semakin rumit. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Orang suci Heaven Abyss mendengar kata-kata Gladys dan Yansing dan memberitahu mereka spekulasi mereka. Mata orang-orang Ye Mei dan Ingvader membelalak kaget. Gladys dan Yansing masih baik-baik saja karena mereka memahami kekuatan Lu Yuan. Mereka yang tidak mengetahui kekuatan Lu Yuan, seperti Ye Mei dan Ingvader, semuanya melihat fluktuasi besar saat ini, dan kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka begitu jauh, mereka masih bisa merasakan ancaman fatal yang dibawa oleh gempa susulan. Jika dia berada di tengah pertempuran, pemandangan mengerikan seperti apa yang akan terjadi. 685 Guardian 2. Lu Yuan, yang reputasinya telah menyebar ke seluruh lautan bintang baru-baru ini, sebenarnya sangat menakutkan. Setelah hening sejenak, Gladys berkata dengan serius, "Apakah kamu yakin? Apakah benar-benar Ah Yuan di dalam?" Heaven Abyss Saint berpikir sejenak dan berkata, "Yeyeku berada di tingkat atas tanah asal bersama Lu Yuan. Aku akan meminta seseorang untuk menghubungi Yeye dan kita akan tahu situasinya." Banyak orang memandang Heaven Abyss Saint dengan iri. Berapa banyak orang yang bermimpi memiliki hubungan dengan ahli seperti itu. Segera, Heaven Abyss Saint mengirimkan kembali berita itu. Ekspresinya aneh. Yeye mengatakan bahwa pagi ini, Ah Yuan telah kembali ke tingkat bawah tanah asal. Dia mengatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan ke hutan berkabut. Mendengar ini, semua orang tercerahkan dan melihat ke domain kegelapan. Adams mengangguk. "Aku tidak menyangka binatang buas di tengah hutan berkabut begitu kuat. Ah Yuan telah membunuh binatang mutan tingkat dewa sebelumnya. Binatang buas di tengah hutan berkabut itu benar-benar bisa bertarung imbang dengan Ah Yuan. Meskipun mereka tidak cukup kuat, mereka masih bisa merasakan bahwa aura kedua belah pihak tidak jauh berbeda. Setelah amukan dahsyat itu, mereka tampak seimbang. Lalu apa yang harus kita lakukan?" tanya Yansing. Orang suci jurang surga menatap Yansing dengan aneh. "Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tunggu saja. Apakah menurutmu kau bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat ini?" Mendengar ini, mulut Yansing berkedut. "Kalau begitu tunggu saja." 10 hari kemudian, Lu Yuan dan naga Fatamorgana masih bertarung dengan sengit. Bahkan jika kedua belah pihak adalah pembangkit tenaga listrik tingkat panglima perang,
mereka masih bisa terus bertarung dengan kekuatan tempur mereka yang sangat kuat. Namun, bahkan setelah 10 hari, mereka masih tidak dapat menemukan kesalahan pihak lain dan tidak dapat mengakhiri pertempuran. Pertempuran terus menemui jalan buntu. Ledakan. Setelah sejumlah tabrakan yang tidak diketahui, naga Fatamorgana menatap Lu Yuan di kejauhan, menyeringai, dan berkata, "Berhenti. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa menentukan pemenangnya." Lu Yuan terdiam sejenak dan berhenti. Pada akhirnya, Lu Yuan merasa bahwa waktu yang dihabiskannya untuk berkultivasi masih sedikit kurang. Pada tahap gen transenden tingkat dewa, meskipun teknik pertempuran yang terkandung dalam gen transenden sangat kuat, hal yang paling berharga adalah informasi mengenai penggunaan hukum yang terkandung dalam gen transenden. Hanya dengan mengonsumsi dan menyerap semua informasi itu, kekuatan seseorang akan menjadi yang terkuat. Meskipun Lu Yuan telah menyempurnakan semua gen tingkat transendennya hingga sempurna, pemahamannya tentang hukum masih terlalu sedikit. Akibatnya, jumlah hukum yang dimilikinya lebih banyak daripada naga Fatamorgana, tetapi kekuatan tempurnya tidak dapat menekan naga Fatamorgana. Pemahaman naga Fatamorgana terhadap hukum memainkan peran penting. Jika dia diberi waktu untuk memahami hukum nomologis ke tingkat yang lebih dalam, dia pasti dapat dengan mudah menekan naga Fatamorgana dengan banyak hukum nomologisnya. Sementara Lu Yuan berpikir, naga Fatamorgana berbicara lagi. "Kekuatanmu tidak buruk. Dalam waktu sesingkat itu, kamu dapat meningkat ke tingkat seperti itu." Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Jadi, kamu setuju denganku?" Mata hijau keemasan naga Fatamorgana menatap Lu Yuan dan berkata, "Aku setuju denganmu. Untuk dapat tumbuh sejauh ini dalam waktu sesingkat itu, mungkin ada peluang tinggi untuk mencapai tingkat hukum." Lu Yuan menghela napas lega dan berkata, "Jika memang begitu, lalu bagaimana dengan inti nomologis yang kau sebutkan, naga Meraj Senior?" Naga Fatamorgana itu tersenyum. Namun, ia tidak mengatakan apapun. Ia mencengkeram dengan cakarnya yang besar, dan pada saat berikutnya, kristal transparan yang tampak biasa muncul di cakarnya. Meskipun kristal transparan itu tampak sangat biasa, aura yang dipancarkannya sangat misterius dan tidak dapat diabaikan. Naga Fatamorgana berkata, "Setiap hati hukum hanya dapat memungkinkanmu untuk memilih satu hukum untuk dipahami pada tingkat yang lebih dalam. Dewa pertempuran sebelumnya juga telah menggunakan beberapa hati hukum, tetapi meskipun demikian, tidak ada yang mampu menerobos ke tingkat hukum. Dengan bantuan hati hukum dan asal-usul alam semesta, peluangmu untuk menerobos akan meningkat pesat." Mendengar ini, Lu Yuan menatap kristal transparan itu dengan heran. Bukankah hanya ada satu hati hukum? Tentu saja, ini adalah permata yang telah terwujud oleh hukum seluruh alam semesta. Tentu saja, ada lebih dari satu, tetapi itu juga cukup berharga. Ketika Lu Yuan mendengar ini, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Heart of Law begitu berharga. Saat berbicara, naga Fatamorgana itu melayangkan Heart of Law ke arah Lu Yuan. Lu Yuan mengambil kristal Heart of Law seukuran kepalan tangan dan menatap naga Fatamorgana itu dengan rasa ingin tahu. Petik 2. Naga Fatamorgana Senior, apakah kamu pernah menyerap inti nomologis ini sebelumnya? Naga Fatamorgana itu tersenyum. Menyerap satu. Lu Yuan mengangguk. Bahkan dengan kekuatan naga Fatamorgana yang kuat, dia tidak dapat menerobos setelah menyerap satu. Tampaknya kesulitan menerobos lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Mungkin kubus evolusi di tubuhnya bisa membantunya. Sementara Lu Yuan berpikir, naga Fatamorgana berkata, "Jika kau ingin menggunakan hati hukum ini, yang terbaik adalah menunggu sampai kau menerobos ke tingkat dewa pertempuran dan mencatat semua gen transenden hingga sempurna. Dengan cara ini, fondasimu akan menjadi yang paling kokoh. Menyerap hati hukum juga akan meningkatkan kemungkinan untuk menerobos." Lu Yuan mengangguk. Naga Fatamorgana mengangguk, dan tatapan rumit melintas di mata hijau kemasannya. Cakarnya bersinar dengan cahaya lagi. Kali ini, cahayanya biru. Setelah cahaya menghilang, kristal kubik muncul di tangan naga Fatamorgana. Itu adalah kubus kristal biru tua. Ketika Lu Yuan melihat kristal itu, matanya membelalak kaget. Ini adalah asal-usul alam semesta. Bukankah kubus kristal ini memancarkan cahaya biru redup kubus evolusi Lu Yuan? Namun, ini tampaknya lebih kecil dari kubus evolusi yang belum diubah Lu Yuan sebelumnya, dan cahayanya juga lebih redup.
Naga Fatamorgana itu menatap kubus kristal di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kehendak alam semesta memulai asal-usul dan menyatukannya dengan makhluk hidup. Untuk mencegah kecelakaan, ia membagi asal-usul menjadi beberapa bagian. Yang menyatu denganmu hanyalah bagian intinya. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Lu Yuan. Mata hijau keemasannya bersinar saat berkata, "Aku adalah salah satu pelindung fragmen asal-usul dan salah satu penguji penerus. Jika pertumbuhanmu tidak dapat memperoleh persetujuanku, maka aku akan mengekstrak asal-usul dari tubuhmu dan memberikannya kepada makhluk hidup lain untuk memulai kembali. Ini juga salah satu misi yang diberikan kepadaku oleh kehendak alam semesta. Dan jika kau dapat menunggu persetujuanku, maka aku akan memberikan fragmen asal-usul ini kepadamu." Saat ia berbicara, naga Fatamorgana itu menggerakkan pikirannya dan kubus kristal yang berkedip dengan cahaya biru redup melayang ke arah Lu Yuan. Kubus evolusi di tubuh Lu Yuan bergetar hebat. Getaran ini belum pernah ditemui sebelumnya. Lu Yuan mengerti. Bagaimanapun, ini adalah fragmen dari asal-usul yang sama. Kubus evolusi, tidak, asal-usul alam semesta secara naluriah ingin berkumpul bersama. Pecahan asal-usul melayang di udara dan segera tertarik oleh asal-usul alam semesta di tubuh Lu Yuan. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan menyatu ke dalam tubuh Lu Yuan. Pada saat berikutnya, pecahan asal-usul menyatu dengan kubus evolusi di tubuh Lu Yuan. Cahaya biru tua mekar dan memenuhi tubuh Lu Yuan. Lu Yuan dapat merasakan bahwa tubuhnya telah mengalami perubahan tingkat yang lebih dalam. Itu sama dengan terobosan genetik. Itu juga merupakan perasaan sublimasi kehidupan, tetapi itu jauh lebih kuat daripada sublimasi terobosan genetik. Lu Yuan merasakan bahwa atributnya dalam semua aspek, baik itu tubuh fisiknya, kekuatan mentalnya, atau bahkan pemikirannya, telah menjadi lebih aktif. Beberapa hukum dan kedalaman yang tidak dapat ia pahami sebelumnya kini dapat dengan mudah dipahami. Ini adalah peningkatan menyeluruh. Lu Yuan sangat terkejut. Suara naga Fatamorgana terdengar. Misi yang telah dilakukan selama bertahun-tahun dapat dianggap telah selesai. Lu Yuan kembali sadar dan menatap naga Fatamorgana. Kemudian, ia mengingat kata-kata naga Fatamorgana dan berkata dengan terkejut. Naga Fatamorgana senior, Anda mengatakan bahwa Anda adalah salah satu penjaga fragmen asal. Apakah maksud Anda ada fragmen asal lainnya dan penjaga lainnya? 686 informasi tentang Ordo Bencana Alam 1. Naga Fatamorgana itu menatap Lu Yuan dan berkata, "Dengan tingkat kebangkitan asal-usulmu saat ini, kau seharusnya bisa merasakan hubungan antara asal-usul dan tanah asal-usul, kan?" Lu Yuan mengingat perasaannya sebelumnya dan mengangguk. "Ya, aku bisa merasakannya. Wilayah-wilayah yang terhubung dengan asal-usul adalah tempat fragmen asal-usul berada. Setiap fragmen asal-usul memiliki penjaga. Mereka sepertiku, menjaga fragmen asal-usul dan menunggumu, sang penerus, untuk mengikuti ujian. Tentu saja, tidak semua penjaga mudah diajak bicara. Apakah kau bisa mendapatkan persetujuan mereka dan membuat mereka memberimu fragmen asal-usul tergantung padamu?" Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia mengangguk sambil berpikir. "Aku mengerti. Terima kasih atas pengingatmu, naga Fatamorgana senior." Tujuan awal Lu Yuan di hutan berkabut adalah menemukan cara bagi kubus evolusi untuk mengembangkan gen kelas dewa menjadi gen kelas dewa. Akan lebih baik jika dia bisa memahami sumber spesifik dari kubus evolusi. Lu Yuan telah menyelesaikan dua poin ini. Baginya, perjalanan ini sudah sepadan. Bahkan ada keuntungan tak terduga seperti jantung nomologis dan fragmen asal. Lu Yuan sudah sangat puas. Mengenai area penjaga lainnya, Lu Yuan memutuskan untuk menunggu hingga ia menembus level Panglima Perang dan menyempurnakan semua gen tingkat dewanya hingga sempurna sebelum mempertimbangkan untuk pergi ke sana. Mengenai apakah ia harus menggunakan jantung hukum terlebih dahulu, itu terserah padanya untuk memutuskan. Sekarang, Lu Yuan sudah memiliki arah yang pasti dan tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak secemas sebelumnya. Setelah kembali, ia akan menyempurnakan pasir waktu hingga sempurna. Kemudian, ia akan memecahkan kunci gen terakhir dan mencapai level Panglima Perang. Melihat tatapan penuh perhatian Lu Yuan, naga Fatamorgana itu berkata dengan suara berwibawa. "Baiklah, penerus asal, kau bisa pergi sekarang dan melanjutkan pertumbuhanmu." Pada titik ini, ia berhenti sejenak dan melanjutkan. "Ketika kau siap menuju tanah kekacauan untuk menghancurkan sarang induk, beritahu aku. Aku akan membantumu." Mendengar ini,
Lu Yuan mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Terima kasih, Naga Fatamorgana Senior." Naga Fatamorgana itu mengangguk. Kabut putih berputar dan perlahan turun. Saat mereka kembali ke area pusat asli hutan berkabut, kabut melonjak dan perlahan-lahan menghilang dalam keheningan. Lu Yuan sedikit mengernyit. Kemudian, dia membubarkan kerajaan ilahi bayangan gelap dan semua keterampilan tempur lainnya. Energi spiritual melonjak dengan gila-gilaan. Pada saat berikutnya, pasir perunggu terbang tertiup angin dan menutupi seluruh hutan berkabut. Kekuatan spiritual Lu Yuan melonjak, dan jarum jam muncul di matanya. Jarum jam itu terbalik, dan lubang besar itu perlahan pulih. Jurang itu terisi lagi, dan hutan itu juga mengembun dari abu dan pecahan aslinya, berubah kembali menjadi pohon raksasa. Waktu mengalir kembali, dan semuanya kembali ke keadaan semula. Bahkan beberapa binatang buas yang sudah berada di bawah gempa susulan pun dihidupkan kembali. Binatang buas yang ganas ini bahkan bukan binatang buas tingkat 3 dan sangat lemah. Bahkan jika mereka dibangkitkan, mereka tidak akan menghabiskan banyak kekuatan Lu Yuan. Itu hanya upaya biasa. Binatang buas yang pulih itu masih memiliki ekspresi kosong di matanya, seolah-olah tidak bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Di luar hutan berkabut, Saint Heaven Abyss dan yang lainnya menunggu selama 10 hari penuh. Dalam 10 hari ini, kerajaan ilahi bayangan gelap dan kerajaan fantasi naga meraj masih melonjak dengan kekuatan yang mengerikan. Aura kedua belah pihak tidak melemah sama sekali. Ini membuat semua orang yang menunggu di luar hutan berkabut saling memandang. Apakah mereka tidak akan lelah? Benar sekali, mereka benar-benar bertahan begitu lama dalam pertempuran yang sangat intens seperti itu. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk menyelesaikannya. Tepat ketika semua orang bingung, fluktuasi pertempuran di kedua wilayah itu berhenti. Semuanya kembali normal. Apa yang terjadi? Apakah sudah berhenti? Mungkinkah pemenangnya sudah diputuskan? Siapa yang menang? Semua orang membelalakan mata mereka dan menatap langit di atas hutan berkabut, ingin tahu tentang apa yang telah terjadi. Namun, semuanya menjadi sangat sunyi. Setelah waktu yang lama, kabut putih melonjak dan tenggelam, akhirnya kembali ke area pusat hutan berkabut. Semua orang senang dan berpikir bahwa Lu Yuan telah menang. Pada saat ini, kerajaan ilahi bayangan gelap juga menghilang, dan mereka melihat sosok itu di dalam lagi. Orang suci jurang surga dan yang lainnya secara alami mengenali wajah yang dikenalnya itu. Itu benar-benar Yuan, anak baik, dia benar-benar kuat, Li Xinghai berkata sambil tersenyum. Yang lainnya mengangguk. Pada saat ini, mereka melihat butiran pasir perunggu yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Butiran pasir perunggu menari-nari di udara, dan hutan berkabut yang awalnya hancur tampaknya telah diputar ulang. Semuanya mulai diputar ulang. Hutan berkabut yang hancur dipulihkan, dan bahkan binatang buas di dalamnya pun dihidupkan kembali. Melihat pemandangan ini, semua orang di luar hutan berkabut terdiam. Semua orang menatap ke arah hutan berkabut dengan linglung. Di mata orang suci jurang surga dan yang lainnya, semua ini seperti keajaiban. Ini adalah kekuatan Dewa Perang. Suara seseorang terdengar bergetar. Semua orang melihat ke arah Lu Yuan dengan ekspresi yang rumit. Metode membalikkan waktu dan memulihkan segalanya ini benar-benar tak terbayangkan. 687 informasi tentang Ordo Bencana Alam 2. Yan Liang menatap Lu Yuan, yang dikelilingi kerikil perunggu, dan ekspresi di matanya menjadi sedikit hormat. Melihat kekuatan seperti itu dengan matanya sendiri, seluruh kulit kepala Yan Liang menjadi mati rasa. Ada sedikit kekaguman dalam cara dia memandang Lu Yuan. Di masa lalu, dengan kepercayaan dirinya, dia tidak berpikir bahwa dia lebih rendah dari siapapun. Namun, setelah berinteraksi dengan Lu Yuan berulang kali, dia menyadari bahwa dia memang jauh lebih lemah daripada Lu Yuan. Setelah Lu Yuan memulihkan hutan berkabut, dia mengangguk ke area berkabut di tengah. Dia tahu bahwa naga Fatamorgana sedang menatapnya. Dia mengangguk sebagai ucapan selamat tinggal. Setelah itu, Lu Yuan berbalik untuk melihat orang-orang di luar hutan berkabut. Dia sudah merasakan aura orang-orang ini datang, tetapi dia sedang melawan naga Fatamorgana dan tidak peduli dengan hal-hal ini. Tubuhnya menghilang dan muncul kembali di depan orang suci jurang surga dan yang lainnya. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, "Para tetua, mengapa kalian ada di sini?" Kemudian, dia mengangguk pada Gladys dan Anastasia.
Senior Gladys, Tasya, kalian juga di sini. Orang suci jurang surga tampak tak berdaya dan berkata, pertarungan kalian dengan eksistensi tingkat dewa di hutan berkabut menyebabkan keributan besar sehingga seluruh benua awan putih dapat merasakannya. Apakah menurutmu kita tidak boleh datang? Lu Yuan tersenyum malu. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Jika kita mengerahkan seluruh tenaga, kita tidak akan bisa berhenti. Mendengar ini, Li Xinghai menatap kabut tebal di tengah hutan berkabut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika memang begitu, Yuan, mungkinkah orang yang kau lawan sebelumnya adalah naga Fata Morgana yang kau sebutkan sebelumnya? Siapa yang menang? Apa yang terjadi pada akhirnya? Lu Yuan mengangguk. Aku mencari senior naga Fata Morgana untuk memastikan beberapa hal. Dasi, mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin dan menatap area berkabut dengan kaget. Tanpa diduga, eksistensi di dalam benar-benar dapat bertarung seri dengan Lu Yuan. Tidak heran tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam. Kemudian, mereka memikirkan sesuatu. Siki menatap Lu Yuan. Konfirmasi sesuatu. Apa itu? Lu Yuan tersenyum. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengangguk dan tidak bertanya lebih lanjut. Hanya mereka yang telah mencapai level petarung yang akan tahu lebih banyak tentang hal-hal ini. Bagi Kaisar Petarung, level mereka terlalu tinggi, jadi tidak ada gunanya bertanya. Apakah sudah berakhir sekarang? Tanya Heaven Abyss Saint. Ya, sudah berakhir. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Adams tertawa. Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Teruslah berkultivasi. Aku masih terlalu lemah. Setelah menyaksikan kekuatan naga Fata Morgana, Lu Yuan merasa bahwa awalnya dia mengira bahwa dia cukup kuat, tetapi sekarang tampaknya itu masih jauh dari cukup. Dia mungkin dianggap sebagai yang teratas di alam semesta, tetapi itu masih belum cukup. Dia perlu mencapai level terkuatnya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan sarang induk dan melindungi segalanya. Masih ada orang-orang yang dia sayangi di alam semesta ini. Semua orang terdiam, sudut mulut semua orang berkedut, dan ekspresi mereka sangat aneh. Terlalu lemah. Bahkan Lu Yuan, yang berada di level dewa mengatakan bahwa dia terlalu lemah. Lalu apa mereka? Semua orang tidak ingin berbicara lagi. Karena tidak ada yang lain di sini, mari kita bubar. Kata Saint Heaven Abyss. Para ahli lain yang berkumpul di sini juga mengangguk dan menyapa Lu Yuan dengan hormat sebelum pergi. Wenger tersenyum pada Lu Yuan dan bertanya, bagaimana kabar Emi? Apakah aku membuatmu kesulitan? Lu Yuan tertegun. Dia memikirkan ekspresi ketakutan Emi ketika dia melihatnya dan berkedut. Tidak juga, dia hanya sedikit penasaran dengan apa yang ditanamkan kakak Gwyn pada Emi. Bagus, kalau begitu aku akan kembali dulu. Datanglah untuk makan malam saat kau senggang. Kakak akan memasak sendiri. Baiklah, Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Adams, Li Xinghai, dan yang lainnya juga menyapa Lu Yuan dan pergi. Pada level mereka, mereka biasanya berkultivasi atau menangani berbagai hal. Kali ini, pertempuran antara Lu Yuan dan naga Fata Morgana berdampak besar. Sekarang setelah mereka memastikan bahwa semuanya baik-baik saja, mereka harus kembali dan mengambil alih situasi. Gladys dan yang lainnya juga kembali, hanya menyisakan satu orang terakhir untuk tinggal. Awalnya, Nina, Xiaxi, dan yang lainnya ingin tinggal, tetapi Gladys menggunakan kekuatannya untuk mengikat mereka dan membawa mereka pergi. Lu Yuan menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Tasya, mengapa kau tidak mengikuti kami? Dia menatap Lu Yuan dan memperlihatkan senyum langsung dan kuatnya yang biasa. Dia berkata, aku ingin pergi bersamamu. Pergi denganku. Lu Yuan tertegun. Ya, aku akan pergi kemanapun kau pergi. Lu Yuan menatapnya dengan ekspresi aneh. Dia mengangkat alisnya, merasa sedikit gugup, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Ada apa? Kau tidak mau? Bukankah kau mengatakan bahwa aku akan memberitahumu ketika aku berhasil mencapai status Battle Monarch? Aku akan berhasil dalam 2 hari ini. Lu Yuan tersenyum dan berkata 688 informasi tentang Ordo Bencana Alam 3. Bukannya aku tidak mau. Lu Yuan memikirkan Li Qinghe dan yang lainnya di rumah dan merasa sakit kepala. Namun, mereka semua tahu siapa dia. Bagaimanapun, dia telah bertemu mereka berkali-kali ketika dia mencari Lu Yuan. Namun, mereka tampaknya tidak tahu banyak tentang satu sama lain. Namun, lupakan saja, dia akan membawanya kembali.
Bagaimanapun, Suster King He dan yang lainnya akan memberinya pelajaran ketika saatnya tiba. Ayo kembali. Setelah jeda, dia tersenyum. Ya, saat dia berbicara, dia memeluk lengan Lu Yuan. Dibandingkan dengan yang lain, itu adalah kepribadiannya yang begitu terus terang. Karena dia telah memastikannya, dia tentu tidak akan menyembunyikannya. Di dunia nyata, bintang bencana. Di aula utama markas besar Ordo Bencana Alam. Uskup Agung sedang duduk di kursi tinggi, memperhatikan Sue Han di bawah. Sue Han berlutut dengan satu lutut. Di bawah tatapan Uskup Agung, dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia berkata perlahan, "Yang mulia, kami telah menemukan informasi tentang ahli tingkat dewa manusia itu." "Ya, bicaralah." Uskup Agung itu duduk tegak dan berkata, "Melalui orang-orang tingkat rendah yang menyelinap ke planet Daki, kami mengumpulkan informasi tentang prajurit manusia dari internet dan jaringan pertempuran Geno. Kami menemukan bahwa penampilan prajurit manusia itu sangat aneh." "Aneh?" Uskup Agung itu sedikit mengernyit, mata hijaunya menatap Sue Han saat dia bertanya. "Apa yang terjadi?" Ahli manusia itu tampaknya telah terbangun untuk menjadi prajurit genetik 4 tahun lalu. Namun, dalam waktu singkat, dia telah menunjukkan bakat dan kekuatan yang sangat kuat. Pertama kali dia menunjukkan bakatnya adalah 4 tahun lalu ketika reruntuhan mekanik air di benua awan putih dibuka. Saat itu, dia adalah master pertempuran tingkat kedua dengan jin penguasa. Dia telah bekerja sama dengan orang lain untuk membunuh master pertempuran tingkat kedua dengan jin raja pertempuran. Sejak saat itu, pembangkit tenaga manusia itu maju dengan penuh kemenangan dan melakukan banyak hal yang tidak dapat dipercaya di planet Daki. Namun, yang membingungkan adalah manusia ini tampaknya menyembunyikan kekuatannya. Bahkan setelah ia menjadi yang pertama di peringkat keajaiban, raja, dan kaisar, ia tidak menunjukkan kekuatan seorang dewa. Faktanya, ketika ia membunuh Gaston Demon Hound, tidak seorang pun di planet Daki tahu bahwa ia memiliki kekuatan tempur seorang santo pertempuran. Baru-baru ini ia akhirnya mengungkapkan kekuatan aslinya. Ini adalah orang yang tahu cara menyembunyikan kekuatannya. Sejujurnya, jika Sue Han tidak tahu bahwa ahli tingkat dewa manusia baru-baru ini dengan jelas menunjukkan kekuatan tingkat dewanya, dia hanya akan berpikir bahwa dia adalah seorang pejuang genetik yang sangat berbakat. Masa depannya mungkin tidak terbatas, tetapi dia pasti tidak akan berpikir bahwa dia sudah menjadi dewa pertempuran. Uskup Agung tidak menyela Sue Han. Setelah mendengarkannya, dia menundukkan kepalanya dan menatap Sue Han. Matanya yang menyala dengan api hijau masih memiliki jejak ketidakpercayaan. Petik 2. Apakah kamu mengatakan bahwa baru 4 tahun sejak dewa pertempuran manusia itu terbangun? Sudut mulut Sue Han sedikit berkedut. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani melihat Uskup Agung. Meskipun sulit dipercaya, menurut informasi yang dikumpulkan bawahan ini, itu benar. Suasana di aula jatuh ke dalam keheningan yang mematikan 689 krisis kerajaan mesin 1. Uskup Agung di kursi tinggi itu memiliki ekspresi serius, dan api berkobar di mata hijaunya. Setelah hening sejenak, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Kalau begitu, manusia itu saat ini berada di planet Daki." "Ya, dia selalu berada di planet Daki dan tidak pernah pergi." Sue Han mengangguk, lalu dia menatap Uskup Agung dan bertanya, "Uskup Agung, apa yang harus kita lakukan?" Setelah hening sejenak, Uskup Agung itu perlahan berkata, "Saya baru saja menerima wahyu dari Malapetaka. Dewa pertempuran manusia itu tidak biasa. Kita harus membunuhnya." Mendengar ini, Sue Han tercengang. Apakah ada yang istimewa tentang manusia itu? Menurut pemahaman Sue Han, ini adalah pertama kalinya Malapetaka mengirimkan wahyu tentang satu orang. Uskup Agung melirik Sue Han dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan." Ketika Sue Han mendengar ini, dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya, Tuan." Kemudian, Sue Han bertanya, "Kalau begitu, Tuanku, apa yang harus kita lakukan?" Uskup Agung berpikir sejenak dan berkata, "Manusia itu sangat kuat, dan tidak akan mudah untuk membunuhnya. Ketika saatnya tiba, 2 uskup lainnya dan aku akan mengelilinginya dan membunuhnya untuk memastikan tidak ada yang salah." Sue Han ragu-ragu dan berkata, "Tetapi Tuanku, jika memang begitu, para dewa perang itu seharusnya tidak hanya berdiri dan menonton, kan?" Mendengar ini, Uskup Agung mencibir dan berkata,
Para dewa perang itu tidak akan punya waktu untuk memikirkan masalah ini dalam waktu dekat. Mata Sue Han sedikit melebar, dan dia agak terkejut. Ada masalah dengan membran alam semesta di kerajaan mesin. Ditambah dengan kegiatan rahasia darah mesin, tidak akan lama sebelum bencana alam menimpa kerajaan mesin. Pada saat itu, aku khawatir para dewa perang ini tidak akan mampu mengurus diri mereka sendiri. Mendengar ini, senyum terkejut muncul di wajah Sue Han. Dalam hal ini, tidak akan lama sebelum bencana alam benar-benar turun. Hehe, kerajaan mesin akan benar-benar hilang dalam 100 tahun atau 1000 tahun. Wilayah manusia akan terkikis oleh bencana alam paling lama dalam puluhan ribu tahun. Tidak akan lama, titik. Lu Yuan dan Ana kembali ke tingkat atas tanah asal. Li Qinghe dan yang lainnya tidak senang ketika mereka mendengar bahwa dia ingin tinggal. Tentu saja, dia tidak memandang Lu Yuan dengan baik. Lu Yuan juga sedikit tidak berdaya. Namun, dia telah menghabiskan banyak usaha. Selain fakta bahwa dia tidak bodoh dan memperlakukan semua orang dengan baik, dia akhirnya berhasil membujuk Li Qinghe dan yang lainnya. Setelah itu, Lu Yuan kembali ke kultivasinya yang normal. Satu-satunya gen transenden yang belum ditempa Lu Yuan adalah pasir waktu. Meskipun pasir waktu membutuhkan lebih banyak energi roh daripada gen lain untuk disempurnakan hingga sempurna, ia membutuhkan sekitar 30 juta kristal roh level 9. Akan tetapi, itu masih jauh lebih cepat daripada waktu sebelumnya ketika ia harus menempa semua gennya. Setelah menerobos ke alam Sein pertempuran, efisiensi Lu Yuan dalam menyerap kekuatan spiritual telah meningkat lagi. Ia dapat menyerap 10.000 kristal spiritual level 9 dalam 1 jam. 120.000 sehari. Waktu asal kurang dari setahun, dan ia dapat menyempurnakannya sepenuhnya hingga sempurna. Itu sangat mudah. Selama jeda dalam kultivasinya, Lu Yuan pergi ke kota awan putih lagi untuk menantang daftar orang suci. Hanya ada 12 orang suci di kota awan putih, dan semuanya ada dalam daftar. Selama Lu Yuan menyelesaikan kualifikasi tantangan, ia akan berada di peringkat. Ini mungkin cara termudah untuk masuk ke peringkat. Tentu saja, untuk menerobos ke alam petarung bijak adalah tugas yang sangat sulit bagi para pejuang genetik biasa. Tempat pertama di peringkat orang suci adalah manusia bulu tinta Yanxing. Lu Yuan secara langsung memilih untuk menantangnya. Yanxing, yang saat ini sedang menenangkan sarang mutasi, mendengar suara kehendak tanah asal dalam benaknya. Setelah mendengar bahwa Lu Yuan benar-benar ingin menantangnya, matanya membelalak dan dia sedikit tercengang. Orang suci jurang surga dan beberapa orang suci lainnya juga berada di tim Yanxing. Melihat Yanxing tiba-tiba membeku, orang suci jurang surga dan yang lainnya mengerutkan kening dan menatap Yanxing. Yanxing, ada apa denganmu? Untungnya, ada lebih sedikit binatang mutan peringkat orang suci di sini. Kalau tidak, kita akan berada dalam bahaya. Orang suci jurang surga bertanya. Yanxing memutar matanya dan menatap orang suci jurang surga. Dia berkata dengan tidak senang. Apa yang terjadi? Tuan Lu Yuan ingin menantangku di peringkat orang suci. Menurutmu apa yang sedang terjadi? Mendengar ini, semua orang tercengang. Kemudian, orang suci jurang surga tertawa dan berkata, Hebat, hebat, kamu telah menduduki peringkat pertama di Sein Ranking selama beberapa waktu. Sudah saatnya bagimu untuk menyerahkan posisimu kepada seorang pemuda. Yanxing terkekeh dan berkata dengan agak tidak bisa berkata-kata. Tuan Lu Yuan adalah seorang pemuda. Dia memiliki kekuatan tempur tingkat dewa perang. Bukankah ini menindas seorang pria tua? Tapi aku masih muda, bukan? Heaven Abyss Sein tersenyum. Mendengar kata-kata mereka, para Sein lainnya menatap mereka dengan bingung. Salah satu dari mereka adalah seorang Sein pertempuran Silver Flash yang ramping, berkulit perak, bermata emas, dan tampan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda berbicara tentang ahli tingkat dewa perang yang menenangkan sejumlah besar keretakan spasial selama invasi bencana terakhir, Tuan Lu Yuan. Seorang Sein perang tinggi berbaju besi lainnya berkata dengan suara rendah. Saya ada di sana saat itu. Tuan Lu sangat kuat. Mengapa? Dia ingin menantang peringkat Sein. Anda ingin menantang Yanxing. Wajah Yanxing masam saat dia mengangguk. Benar sekali. Sein perang berkilat perak itu menilai Yanxing dan tersenyum. Seorang prajurit tingkat dewa perang yang menantangmu sudah memberimu muka. 690 krisis kerajaan mesin 2. Yanxing memutar matanya dan menatap Sein pertempuran Silver Flash tanpa berkata apa-apa. Silver Flash terkekeh.
Pria berbaju besi Sein pertempuran itu sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia menatap Sein Heaven Abyss dan berkata dengan ekspresi aneh. Heaven Abyss, kudengar klanmu memiliki keturunan yang mengikuti Tuan Lu. Aku benar-benar iri padamu. Dia mendapat dukungan dari seorang ahli tingkat dewa pertempuran. Ketika Sein Heaven Abyss mendengar ini, bibirnya sedikit melengkung dan dia menunjukkan ekspresi puas. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu terutama karena mereka memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang muda. Hal semacam ini, aku, seorang lelaki tua, tidak pernah melakukan apapun. Pada titik ini, dia mengeluh. Aku tidak seperti Cham dan wanita lainnya. Gladys ingin memberikan seluruh klan Sucubus malam kepada anak itu, kan? Sein pertempuran Silver Flash menyeringai dan berkata, jika kamu mengatakan itu di depan Gladys, dia pasti akan berkata ya. Sein pertempuran berbaju besi mengusap dagunya dan berkata dengan serius. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku juga punya junior yang cukup berbakat. Mengapa kau tidak memperkenalkannya padaku? Sein Abyss surga terdiam. Sein pertempuran kilatan perak terdiam. Yan Xing terdiam. Mereka bertiga mengamati tubuh tinggi pria berbaju besi yang ditutupi baju besi putih keabu-abuan, dan sudut mulut mereka berkedut. Sebelum Sein Abyss surga bisa mengatakan apapun, Yan Xing berkata, "Oh Tai, jangan pernah berpikir tentang itu. Estetika rasmu berbeda dari ras manusia." Sein pertempuran berbaju besi agak tidak yakin. Apa bedanya? Bukankah mereka semua manusia? Apakah ada perbedaan? Tiga lainnya menatap Sein pertempuran berbaju besi tanpa berkata-kata. Masalahnya adalah kau berpikir bahwa semakin tinggi dan kuat tubuhnya, semakin bagus penampilannya. Siapa yang bisa menolak ini? Sejujurnya, Abyss surga, kau bisa menganggap kami sebagai orang-orang bulu tinta. Ada wanita yang cukup luar biasa di antara keturunanku. Sein Abyss surga menatap Yan Xing dan mengamatinya. Tidak, mengapa kau masih di sini? Kau tidak akan menantangnya. Wajah Yan Xing menegang dan dia terbatuk kering. Dia ingin melarikan diri untuk sementara waktu. Tidak ada alasan sekarang. Dia berkata tanpa daya, baiklah, aku akan pergi sekarang. Tubuh Yan Xing menghilang dari tempat itu. Melihat tempat Yan Xing menghilang, semua orang terdiam beberapa saat. Pria berbaju besi Sein pertempuran itu menyeringai dan melihat ke arah hilangnya Yan Xing dengan ekspresi sombong. Menurutmu berapa lama Yan Xing bisa bertahan? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tubuh Yan Xing muncul lagi. Yan Xing menatap Sein Heaven Abyss dan dua orang lainnya dengan polos. Mengapa kalian menatapku seperti itu? Silver Flash Battle Sage memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia bertanya. Apakah sudah berakhir? Yan Xing memahami ekspresi mereka. Wajahnya berkedut dan dia mengerutkan kening. Mengapa kalian tidak mencoba menghadapi dewa pertempuran? Mereka bertiga tertawa datar. Heaven Abyss Sein berkata, mari kita lanjutkan. Dia akan mencoba menangani sarang mutasi ini sesegera mungkin dan kemudian pergi berkultivasi. Bagi Lu Yuan, tantangan Sein Rank secara alami sangat mudah. Battle Sage pertama adalah Invader Battle Sein yang pernah dia temui sebelumnya. Setelah bertemu dengannya, dia mengatakan bahwa ada seorang junior di Mo Yu yang ingin memperkenalkannya kepada Lu Yuan. Lu Yuan tercengang saat itu. Junior apa? Dia segera menggunakan Skite of Death untuk membunuh Invader Battle Sein. Jangan pernah berpikir untuk membuatnya melakukan kesalahan. Dia orang yang baik. Hadiah untuk tempat pertama di Sein Ranking secara alami sangat murah hati. Ada 300 batu permata mentah, 250 buah roh suci tingkat suci, lebih dari 10 jimat tingkat suci sekali pakai, serum gen, 4 persenjataan geno tingkat suci, dan 2 gen transcendent tingkat suci. Dapat dikatakan bahwa hadiahnya sangat berlimpah. Tentu saja, bagi Lu Yuan, selain buah roh suci untuk kultivasi, dia tidak terlalu membutuhkan hadiah lainnya. Untuk hal-hal seperti persenjataan gen dan gen transcendent, Lu Yuan hanya akan memilih yang cocok untuknya. Setelah menerima hadiah, Lu Yuan terus berkultivasi di tingkat atas tanah asal. Selama kurun waktu ini, keduanya telah menembus ke tingkat kaisar pertempuran. Lu Yuan secara alami mempersiapkan gen transcendent tingkat suci untuk mereka dan membantu mereka menyelesaikan ukiran. Yah, tidak diketahui siapa yang memulai tren ini, tetapi mereka tampaknya memperlakukan ukiran gen transcendent sebagai ritual. Pada akhirnya, akan selalu ada akhir ritual yang aneh. Tentu saja, Lu Yuan menikmatinya.
Dia tidak menganggap dirinya sebagai pria yang serius, jadi dia secara alami menyukai hal-hal ini. Terlebih lagi, Lu Yuan juga sangat menyukai Wang Lingling dan Ana. Kalau tidak, dia tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk membantu mereka merekam gen supernatural mereka. Di kamar Amy di villa, Wang Lingling dan Amy sedang mendiskusikan sesuatu di kamar mereka. Wajah Amy memerah saat dia mendengarkan cerita Wang Lingling. Setelah mendengarkan, dia tergagap. Lingling, apakah perasaan itu benar-benar baik-baik saja? Wang Lingling menatap Amy dengan senyum lembut. Apakah ada masalah? Wang Lingling merasa sedikit lelah. Lihatlah Yeye, nona mudanya sama sekali tidak mau belajar dari contoh yang diberikan di depannya. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Xiao Bai, gadis yang baik hati itu, tampak seperti pecundang ketika melihatnya, Wang Lingling tiba-tiba merasa bahwa bukanlah ide yang buruk baginya untuk bersikap seperti ini. Paling tidak, dia merasa senang.